Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa untuk memulai belajar kita. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa ini, semua apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan dapat terkabul. Amin. Untuk video penjelasan kali ini kita masih ada di bab 1 yang membahas mengenai konsep dasar perpajakan. Dan di bab 1 ini kita masih membahas di poin yang kelima atau yang E mengenai pemungutan pajak. Kita lanjut saja ya, yang kemarin juga sudah saya sampaikan di video-video yang sebelumnya bahwa di poin yang kelima atau yang E ini yang membahas mengenai pemungutan pajak itu membahas mengenai asas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, dan tarif pajak. Nah, pada video penjelasan yang kemarin kita sudah membahas mengenai asas pemungutan pajak. Nah, sehingga pada video kali ini kita melanjutkannya untuk di poin yang kedua dan yang ketiga. Karena yang ke satu atau asas pemungutan pajak sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ya di poin yang kedua dan ketiga. Kita mulai saja. Poin yang kedua membahas teori pemungutan pajak. Teori di sini maksudnya adalah hanya pembahasan saja atau terjadi perdebatan-perdebatan antara pemikir-pemikir ekonom mengenai pajak bahwa menurut mereka terhadap pajak ini memiliki asumsi-asumsi yang berbeda. Nah, menurut mereka ya ini bahwa pajak ini kok mirip kayak asuransi gitu. Kenapa bisa dibilang menurut mereka seperti asuransi? Karena setiap warga negara harus membayar iuran kepada pemerintah. Seperti itu asumsinya, sehingga pajak ini menurut mereka kok mirip kayak asuransi. Nah, padahal pada dasarnya berbeda. Kalau asuransi itu di mana yang membayar asuransi atau ansuran itu akan mendapatkan fasilitas yang sudah dijanjikan atau yang sudah disepakati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ikutin tarifnya berapa, maka si anggota asuransi ini akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan. Tapi berbeda dengan pajak. Kalau pajak sendiri kan penjelasannya atau definisinya bahwa pajak itu kewajiban yang dipungut oleh negara kepada warganya itu tidak diberikan ataupun tidak mendapatkan apapun ya, karena pajak ini adalah menjadi sumber penghasilan suatu negara yang nanti akan dikembalikan dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk hasil imbalan seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali. Yang kedua, menurut perdebatan ekonom ini katanya ya pajak itu ada dasar unsur kepentingan di mana pembayar pajak harus mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan di negara tersebut. Nah, faktanya tidak ada kepentingan-kepentingan bagi negara kepada warganya atau wajib pajak ini, dimana apalagi kepentingan secara individu itu tidak ada ya. Kenapa dibilang tidak ada? Karena memang apapun yang dipungut oleh negara berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak, dimana ini tidak ada kepentingan itu, semuanya berdasarkan kepentingan bersama. Karena apa? Karena apa yang dipungut, semua yang dikumpulkan itu akan dikembalikan kepada warganya dalam bentuk-bentuk yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain. Tidak ada kepentingan pribadi seperti itu. Karena faktanya apa? Selain dikembalikan dalam bentuk yang lain, nah ini
buktinya si pengangguran ya, atau orang yang tidak pernah membayar pajak pun merasakan kok, merasakan banyak kemudahan, banyak fasilitas yang mereka dapatkan walaupun tidak membayar pajak. Artinya dari sini tidak ada kepentingan bagi negara terhadap pemungutan pajak selain untuk kebersamaan ataupun meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dirasakan oleh warganya, seperti itu. Yang ketiga, perdebatan mengenai teori daya pikul. Nah, teori daya pikul ini artinya adalah penghasilan dan pengeluaran belanja wajib pajak ini akan dikenakan ditanggung oleh pajak, di mana kekuatan seseorang ini dapat mencapai ataupun harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh negara. Jadi semuanya dipikul, padahal tidak, ya kan? Hak manusia itu memang hak untuk hidup. Nah, itu artinya setiap orang wajib pajak itu membayar pajak jika kebutuhan yang dimaksud tadi, kebutuhan pokoknya untuk hidup telah tersedia. Nah, kalau yang seperti ini, teori daya pikul ini memang setuju. Setujunya kenapa? Karena di yang kemarin ya, di video yang di awal juga sudah dijelaskan bahwa memang pajak ini berdasarkan daya pikul, berdasarkan kemampuan. Ya, ini kalau ini benar nih. Kalau teori daya pikul ini benar, sesuai, tapi tidak membebankan, sesuai lah tarifnya ya, tidak jomplang begitu ya. Teori daya pikul ini memang diterapkan di Indonesia, di mana wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan kalau penghasilannya ini melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan ini sudah tertuang ketentuannya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, kalau yang ini sesuai nih ya, teori daya pikul. Tapi kalau asuransi dan kepentingan itu sepertinya tidak seperti itu ya. Nah, untuk yang keempat ini ada yang namanya teori kewajiban mutlak atau teori bukti. Nah, ini kita bahas ya penjelasannya mengenai teori kewajiban mutlak dan teori bukti ini. Nah, suatu negara ini mengajarkan bahwa negara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum, di mana negara harus mengambil tindakan yang diperlukan termasuk mengenai pajak, sehingga negara ini mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya sebagai tanda bukti suatu negara dan bukti sebagai rakyatnya. Dasar hukumnya ini terletak pada hubungan antara rakyat dan negara, dengan ketentuan bahwa negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban untuk membayar pajak. Hanya saja kekhawatiran yang besar terjadi di teori ini. Apa yang akan terjadi? Kekhawatiran yang besar di mana cenderung lebih negara ini akan menggunakan gaya otoriternya ya. Kamu harus bayar, saya akan memungut. Nah, ini cenderungnya ke sana. Kenapa? Karena merasa jadi suatu negara yang memiliki kekuatan penuh, memiliki kekuasaan penuh terhadap keputusan apapun, sehingga ini cenderung menjadi otoriter. Nah, dengan demikian selain itu dikhawatirkan ini juga akan mengabaikan aspek-aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Sedangkan yang di video yang selanjutnya, asas keadilan. Nah, hanya saja menurut teori ini kekhawatiran kalau adanya teori kewajiban mutlak, maka ini kekhawatirannya akan menjadi negara yang mengabaikan asas keadilan, yang cenderung menjadi negara yang otoriter karena merasa menjadi negara dan memiliki kewajiban untuk memungut pajak jadi semaunya. Nah, ini teori-teori yang dikhawatirkan saja sebenarnya. Ada juga teori mengenai teori daya beli.
Nah, teori daya beli ini seolah-olah anggapannya begini. Masyarakat membayar pajak kepada pemerintah, seolah-olah beli, dan dari bayar pajak itu rakyat mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya, hasil dari beli tersebut. Padahal tidak seperti itu, ya. Negara menarik daya beli dari rumah tangga ataupun dari masyarakat ini bukan untuk sebatas itu, tapi negara memungut ini untuk disalurkan kembali dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Jadi, teori daya beli ini sebetulnya tidak sesuai. Ya, ini hanya asumsi bahwa seolah-olah negara menjual fasilitas dan rakyat membeli fasilitas gara-gara pajak. Padahal tidak ada yang bertujuan mengarah ke sana. Karena apa? Karena daya beli ini, yang namanya daya beli, tentu barang harus sesuai dengan harga, kan begitu. Tapi faktanya di pajak ini kan tidak seperti itu. Di pajak ini dipungut dan dikembalikan menjadi bentuk yang lain, dalam artian memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang memang sekiranya dibutuhkan untuk masyarakat. Nah, seperti ini. Jadi teori ini tidak mempersoalkan asal muasal suatu negara memungut pajak, tetapi lebih melihat efeknya dan memandang efek yang lebih baik sebagai dasar keadilan. Menyelenggarakan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Jadi bukan kepentingan individu maupun kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat dan meliputi keduanya. Ya, negara punya kepentingan, masyarakat punya kepentingan, dipadukan. Bagaimana caranya? Solusinya ya dikenakan tarif pajak, dan dengan tarif pajak ini dikumpulkan dan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya tujuan seperti memperjualbelikan barang ataupun memperjualbelikan fasilitas. Tidak seperti itu. Kita lanjut di poin yang ketiga mengenai tarif pajak. Jenis tarif pajak ini ada beberapa, yang diantaranya adalah tarif pajak tetap, yang kedua tarif pajak degresif, yang ketiga tarif pajak proporsional, dan tarif pajak progresif. Seperti apa tarif-tarif pajak ini? Kita bahas satu persatu. Kita lanjut dan dimulai dari yang pertama, tarif tetap. Tarif tetap ini adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap. Seperti apa? Misalnya, lihat di sini terpampang dari angka dan tarif pajaknya. Ini dasar pengenaan pajak ini adalah yang mendasari dikenakan pajak. Misalnya contoh 1 juta, 5 juta, 25 juta, dan 50 juta. Jadi berapapun uangnya, berapapun penghasilannya, berapapun harganya, tarif pajaknya sama. Namanya tarif tetap 6.000. Jadi mirip kayak materai ya. Materai itu begitu. Pokoknya 10.000 begitu, berapapun. Pokoknya tarifnya 10.000. Nah, seperti itu. Ini namanya tarif tetap. Ya, ingat, berapapun dasar yang dikenakan pajak, tarifnya tetap 10.000, 5.000, 6.000. Nah, ini namanya dasar tarif tetap. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya dasar tarif degresif. Dasar tarif degresif ini adalah tarif pajak dengan presentasi semakin menurun jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Nah, ini kebalikan ya, ini penurunan dari tarifnya ya. Misalnya di sini ada 50 juta, 500 juta, dan 5 miliar. Nah, pada saat 50 juta tarifnya 30%, 5 juta, 500 juta tarifnya 20%, dan semakin besar dasar pengenaan pajaknya kok tarifnya semakin mengecil atau semakin menurun. Tapi lihat hasilnya.
atau yang dibayarkannya. Walaupun tarif pajaknya mengecil, pada dasarnya yang harus dibayarkan itu semakin besar. Coba kita lihat. Dari 50 juta, tarifnya 30%, bayarnya 15 juta. 500 juta, 20% 100 juta. 5 miliar, 10% 500 juta. Jadi walaupun tarifnya mengecil, tetap saja yang dibayarkannya semakin besar. Nah, untuk yang C atau yang ketiga ini ada tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak dengan persentase tertentu yang sifatnya tetap. Ini persentasinya yang tetap, ya, berbeda, mirip dengan pajak tetap. Hanya bedanya kalau pajak tetap ini adalah rupiahnya yang tetap, tapi kalau pajak proporsional tarifnya yang tetap. Berapapun dasar pengenaan pajaknya, 100 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar ataupun berapapun, kenanya 10%. Sama kayak pajak penghasilan, ya, atau pajak PPN. Berapapun rupiahnya 10%. Nah, sehingga di sini ada pembeda uang yang harus dibayarkannya karena tarifnya tetap. Kalau 1 juta ya 10% berarti 100.000. 10 juta 10% berarti 1 juta. Seperti itu, ya. Karena tarifnya itu tetap proporsional. Nah, yang keempat atau tarif dasar pajak progresif. Progresif ini adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Ini pajak istimewa sebenarnya, pajak yang dikenakan untuk orang kaya, ya. Dia punya 1 5%, punya 2 10%, begitu. Semakin banyak uang yang dimiliki atau semakin banyak harta yang dimiliki, semakin besar tarif pajaknya, ya. 50 juta 10%, dia naik nih penghasilannya jadi 100 juta, maka pajaknya jadi 15%. Naik lagi dia ternyata penghasilannya menjadi 200 juta, maka pajaknya 20%. Nah, ini namanya progresif. Tarif pajaknya yang semakin besar, ya, dasarnya besar mengikuti tarif pajaknya, atau tarif pajaknya mengikuti dasar pengenaan pajak. Tarif pajak semakin besar kalau dasar pengenaan pajaknya semakin besar, seperti itu. Oke, demikian penjelasan mengenai bab 1 teori pemungutan pajak dan tarif pajak. Mudah-mudahan penjelasannya dapat membantu kalian dalam memahami tentang pajak. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.